Halo, selamat berhari Minggu. Hari ini saya akan merilis video tentang bagaimana ya cara kita menggambar trendline ala professional trader. Tidak jarang banyak orang yang belum mengerti ya sebenarnya itu menggambar trendline itu seperti apa ya. Sering kita mendapatkan misalnya di forum-forum, misalnya di Stockbit atau apa, mereka mau gambar chart itu belum komplit dan belum baik ya. Jadi di situ mungkin uh, saya akan sedikit memberikan tips ya cara menggambar trendline ala professional trader gitu ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya trendline itu apa sih sebenarnya ya. Trendline itu adalah garis yang menggambarkan tren dari suatu pergerakan chart technical analysis ya. Jadi saham bergerak naik turun itu membentuk suatu tren yang kemudian batas bawahnya kalau misalnya dia naik itu kita sebut sebagai trend line-nya. Kalau pada saat dia turun maka batas atasnya kita sebut trend line yang downtrend-nya. Jadi untuk trend line itu sendiri sebenarnya fungsinya buat apa sih ya? Sebenarnya seperti teori Do yang kita sudah ketahui bersama bahwa teori Do itu bilang bahwa trend must persist until clear reversal occurs ya, artinya tren akan terus-menerus berjalan sampai reversal occurs gitu ya. Nah, trend line di sini sebenarnya adalah fungsinya adalah mendeteksi sebenarnya paling awal ya terjadinya perubahan tren gitu ya. Jadi misalnya pada gambar berikut ya tentang WIRK ya, saham WIRK ini kita bisa lihat bahwa trennya berubah ya dari downtrend menjadi sideways gitu ya, karena dia telah melewati garis trend line-nya. Itu jadi fungsinya untuk trend line itu adalah menentukan perubahan tren terutama. Jadi makanya dia digambarkan ketika downtrend dia digambarkan di atas daripada pivot-pivotnya atau titik-titik candlenya. Sedangkan kalau misalnya uptrend dia digambarkan di bawah candlenya. Jadi itu untuk mendeteksi ketika dia berubah arah gitu ya. Jadi dia berlawan arah gambarnya gitu. Kemudian trendline itu sendiri itu ada 3 ya sebenarnya ya. Jadi uptrend atau tren naik gitu ya, downtrend atau tren turun, kemudian nanti ada no trend atau sideways ya. Jadi no trend itu ya berarti posisinya tidak dalam trend gitu ya, sideways. Kemudian uh, tren ini sebenarnya kalau menurut teori Do itu digambarkan ada 3 tren ya, primary, secondary, sama minor trend ya. Jadi semakin besar time frame-nya maka dia akan semakin mayor ya, semakin menjadi primary trend gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia di dalam ombak itu sendiri terdapat ombak lagi, terdapat tren lagi gitu ya, maka dia disebut dengan secondary trend. Tidak jarang kita temukan secondary trendnya itu downtrend, sedangkan primary trendnya itu uptrend. Jadi itu bisa saja terjadi ya. Jadi bukan berarti hal tersebut tidak bisa terjadi gitu ya. Minornya juga kadang-kadang downtrend, kadang-kadang uptrend ya. Oke, untuk itu tampaknya sangat basic sekali ya. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu dengan jelas ya kira-kira arahnya kemana gitu ya. Cuman ada beberapa tips nih atau kesalahan-kesalahan ya yang biasanya dilakukan oleh trader-trader yang baru saja belajar gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan trendline yang dibuat oleh mereka itu tidak oke gitu ya, tidak sebagus trendline yang dibikin oleh professional trader gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membahas kira-kira apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam membuat tren ini ya. Jadi yang pertama ya, sebentar. Oke, sip. Jadi yang pertama kita harus lihat bahwa ketika kita membuat tren gitu ya, kita coba buka saham salah satu misalnya Bumi atau enggak deh BBNI aja gitu ya, BBNI gitu ya, kita buka gitu ya. Ini saya hapus dulu.
kebanyakan dari kita adalah menggambar tren hanya menggunakan dua gitu ya, dua dari pivot ya, atau dua titik candle terbawah atau terendah gitu ya. Pivot itu maksudnya sudut ya, sudut itu maksudnya adalah uh, ketika membentuk suatu ujung-ujung gitu ya. Jadi misalnya kita menggambar suatu trend line itu harusnya pivotingnya minimal 3 ya, misalnya gitu ya, misalnya seperti ini. Kebanyakan dari kita menggambarnya seperti ini gitu ya. Padahal ini adalah suatu kesalahan besar gitu ya, karena dia belum titik pivotingnya belum 3 kali gitu ya. Jadi untuk penggambaran seperti ini salah gitu ya. Jadi biasanya trader-trader yang masih baru belajar itu tidak paham bahwa ternyata ini adalah suatu cara penggambaran yang salah dari trend line gitu ya. Tren yang betul adalah harusnya gitu ya, kita ulangi bahwa tren yang harusnya digambar dengan minimal 3 pivoting, tidak hanya 2 pivoting. Jadi seperti ini ya, ini ya, kita bisa lihat ya, ini ada 3 yang disentuh ya, 3 yang disentuh di sini gitu ya. Jadi tren yang tepat untuk Bank BNI ini adalah seperti demikian gitu ya. Jadi tren line-nya harus disesuaikan dengan minimal 3 pivoting. Jadi ini hanya sebuah retest ya, outliers gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat penggambarannya sebenarnya kenapa banyak yang bilang bahwa oh iya penggambaran trendline itu relatif ya, karena mereka nggak tahu teorinya yang secara detail seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa minimal 3 ya. Jadi makanya trendline adalah seperti demikian. Ya, tidak kalau kita ada di posisi ini, maka kita akan lebih telat dalam respon ketika dia break dari trend line-nya. Ketika dibandingkan ketika kita di sini, gitu ya. Ketika kita di sini, kita bisa mendapati bahwa trennya kita respon dengan baik, bahwa dia bouncing dari trend line, gitu ya. Jadi ini bisa indikasi untuk buy on weakness pada posisi trend, gitu ya. Misalnya seperti demikian. Kesalahan ini cukup fatal ya, ketika nanti dia sudah terlalu jatuh gitu ya. Misalnya dia berada pada posisi ini dengan dijual dengan lebih, misalnya di sini besok muncul candle luar biasa turun ke bawah level sini gitu ya. Dia di situ menunjukkan tanda pembalikan atau inversi awal gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dia ke bawah situ, misalnya di level ini, gitu dia sebenarnya sudah break dari trend. Jadi kesalahannya bisa menimbulkan suatu kerugian yang fatal ketika kita salah menggambar tren, gitu ya. Jadi kepentingannya itu. Kemudian kalau misalnya kita kesulitan ya dalam menggambarkan tren, jadi ini poin keduanya. Poin pertama adalah kebanyakan orang cuma memakai 2 pivoting gitu ya. Tapi di sini saya ajarkan bahwa gunakanlah 3, minimal 3 pivoting gitu ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dalam menentukan tren itu kebanyakan kalau misalnya low likuiditas, misalnya saham yang nggak liquid ya, misalnya Emirates ya, kita bingung ya, waduh ini kacau ini ya, dia nggak jelas ya titik-titik pivotingnya gitu ya. Lebih nggak jelas lagi, misalnya BCA jelas ya Emirates aja deh. Low liquidity gini biasanya memang titik trend line-nya nggak jelas ya, karena dia lompat-lompat seperti ini ya. Ada yang nggak jelas, maka kita bisa naikkan time frame-nya gitu ya. Misalnya dijadikan 1 week ya. Ke 1 week seperti ini akan lebih jelas gitu ya, trend line-nya seperti apa. Kemudian kalau kita jadi monthly juga lebih akan semakin jelas gitu ya. Nah ini, jadi secara monthly dia trend primernya tetap naik seperti ini ya. Pivotingnya minimal 2, jadi kita lihat nih bisa di pivoting seperti ini gitu ya. Jadi trennya naik gitu ya, misalnya Emirates gitu ya. Jadi bila kita menaikkan time frame-nya, jadi kalau misalnya kita dapati data yang tidak jelas misalnya pada saham-saham yang tidak liquid gitu ya, kita dapat menggunakan menaikkan time frame gitu ya, seperti pada Emirates ini misalnya tadi itu dijadiin 1 bulan gitu ya. Jadi ini bisa jelas trend lainnya bahwa dia memang sedang naik seperti itu. Kemudian selain itu juga yang paling penting adalah kadang-kadang saya mendapati bahwa teman-teman itu memakai
candle terakhir ya, candle terakhir daripada suatu saham itu sebagai pivotnya atau sebagai titik yang teman-teman tuju sebagai bentuk titik yang sebagai panduan atau ancang-ancang supaya membuat trendline. Itu adalah suatu kesalahan itu ya. Trendline itu harusnya kita bisa menjadikan itu patokan ketika dia sudah terbentuk sempurna, sudah tutup candlenya, artinya sudah end of the day. Jadi kalau misalnya dia belum selesai harinya, maka kita tidak bisa menggunakan candle itu sebagai patokan ketika kita membuat trendline ya, gitu ya. Itu yang paling penting ketika kita membuat trendline. Jadi kalau ala trader, sebenarnya trader profesional kita biasanya tidak menggunakan trendline yang secara gamblang seperti ini, karena sebenarnya trendline it is not terlalu kita gunakan itu, kecuali memang kita butuhkan ketika nanti sulit untuk melihatnya secara gamblang. Jadi kalau misalnya seperti ini kan sebenarnya terlihat secara gamblang. Kalau trader profesional tentu dia tidak mesti untuk menggambar trendline. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dapati misalnya trader profesional tuh nggak gambar trendline, it is because mata mereka sudah terbiasa dengan membuat trendline imaginary gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham tentang cara membuat trendline, ini merupakan suatu cara yang bagus gitu ya, bagaimana membiasakan diri untuk menarik-narik atau menggambar trendline gitu ya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman hari ini gitu ya. Jadi terima kasih buat semua yang udah join gitu ya. Untuk hari ini mungkin sekian untuk cara menggambar professionally, cara menggambar trendline ya. Bila ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam komunitas Go Invest di Telegram, ada linknya di dalam grup di channel saya, channel Go Invest ini. Kemudian bila belum subscribe, silahkan like video ini jika memang suka, atau dislike memang kalau misalnya tidak suka. Gitu ya. Terima kasih.